Kasih bahkan peristiwa politik dan tokoh politik beberapa waktu lalu pun tak luput dari sasaran para pembuat meme di dunia maya. Tapi inilah fenomena meme yang sedang melanda masyarakat Indonesia. Meski terlihat lucu, tak jarang meme yang dibuat untuk menyindir seseorang atau peristiwa tertentu itu juga sering menuai protes dan komentar pedas dari berbagai pihak. Bagaimana perkembangan meme di Indonesia? Selamat pagi pemirsa Coffee Break dimanapun Anda berada. Wah, sepertinya tema Coffee Break kali ini akan sangat menghibur bagi kita semua. Ini merupakan sebuah hal yang marak kita temukan di social media masing-masing, yaitu meme. Tulisannya meme tapi dibacanya meme, dan kita akan membahas sebenarnya asal usulnya ini seperti apa dan kenapa begitu marak terjadi di masyarakat kita saat ini. Telah hadir bersama dengan saya ada Mbak Dwita, seorang psikolog. Apa kabar Mbak Dwita? Baik, Mbak Nadia. Mbak Dwita, kalau kita melihat kan bahwa memang dengan topik kita bahwa meme itu merupakan media kritik sosial yang sangat digandrungi. Digandrunginya ini lebih karena memang saat ini metodenya tuh berkaitan dengan yang lagi hits di kalangan anak muda ya, social media ya. Apakah itu yang membuat sekarang begitu marak disebarluaskan di antara orang-orang khususnya anak-anak muda? Oke, jadi pada dasarnya awalnya media sosial itu kan memang udah cukup menarik ya bagi anak muda karena itu jauh lebih prosesnya lebih mudah, lebih gampang, dan kalau kita punya berita tinggal ngepost udah semua orang bisa baca. Nah, trennya sih anak muda zaman sekarang kan lebih suka sesuatu yang sifatnya simple, gampang untuk dicerna. Nah, meme ini kan nggak hanya berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari, tapi bahkan sampai ke politik juga ataupun kondisi sosial saat ini. Mungkin kalau zaman dulu kan kita nonton berita lama ya gitu istilahnya, kita berat pula. Nah, sekarang ada orang yang memang pembuat meme itu mengolahnya dalam bentuk gambar singkat, kemudian lucu lagi sehingga itu menjadi sangat cepat untuk tersebar. Nah, kemudian kalau secara psikologisnya nih kita tuh kan punya yang namanya seeking behavior ya, jadi perilaku buat mencari tahu. Nah, pada saat kalau sosmed itu kita kan kalau nonton TV kan kita cenderung pasif ya, kita terima. Nah, kalau kita misalnya contoh sosmednya pet atau apa, kita kan dari jari kita udah gerak nih, kemudian kita nyari tahu gambarnya atau gimana, sehingga mereka setelah mereka lihat nih misalnya contoh Haji Lulung. Nah, orang mungkin yang tadinya nggak tahu, Haji Lulung ya. Yang tadinya kan nggak tahu nih, mungkin nggak nonton berita, nggak tahu nih ini apaan sih USB jadi UPS yang waktu itu sempat jadi salah satunya yang saya lihat meme-nya. Orang dari malah cari tahu nih ada apa nih kasusnya. Jadi sebenarnya lebih ke kemudahannya dan juga lebih ke itu mudah dicerna oleh otak untuk membahas sesuatu yang berat gitu. Jadi sebenarnya si meme ini walaupun memang kalau kita lihat sekelibat tuh terkesannya sebagai sesuatu yang menghibur, yang bisa dikatakan yang social satire itu, tetapi sebenarnya dia memiliki makna yang lebih dalam ya, karena dia men-trigger orang-orang untuk mencari tahu berita sesungguhnya. Jadi sebenarnya memang jangan dianggap enteng ya meme itu ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah meme ini menggambarkan karakter daripada masyarakat Indonesia? Karena kalau diperhatikan semuanya kan nadanya itu adalah joking kan sebenarnya. Semuanya disampaikan, berita yang berat itu bisa disampaikan secara ringan. Apakah itu karakter daripada bangsa kita yang selalu men-simplify masalah-masalah besar yang ada dan selalu bisa mencari sisi humor. Orang kita kan biasanya ya misalnya nih jalanan macet tapi bersyukur masih punya mobil ya kan. Terus kalaupun naik bis misalnya tapi bisnya mogok, bersyukur masih ada uang untuk naik bis. Jadi kan memang masyarakat kita tuh ada unsur untuk bersyukur terus. Jadi apakah itu merupakan cerminan daripada karakter masyarakat kita melalui si meme ini? Oke. Kalau mengenai karakter, intinya mungkin masalah di Indonesia ini sebenarnya kan cukup berat ya kalau kita lihat, sangat berat sebenarnya. Kayak benang kusut mungkin ya. Jadi bagusnya masyarakat Indonesia atau ya kita itu bisa melihat sisi positif dari masalah gitu. Setuju. Bahkan ketika sesuatu yang berat akhirnya mungkin akhirnya disimpelkan menjadi dalam bentuk meme.
Nah, tapi sebenarnya itu juga ciri khas masyarakat kita, bahwa sebenarnya banyak orang yang aware terhadap kondisi negara kita sebenarnya. Cuman mungkin karena orang males saking beratnya mikir, kalau Iya. yang lihat berita mendingan buat sesuatu yang lebih ringan. Dan Iya. itu menjadi sesuatu yang berat jadi dirilekskan gitu, jadi lebih santai. Mungkin satu lagi juga Mbak Dwita, karena mungkin di sini kan kita adalah budaya non konfrontatif kan sebenarnya. Iya, Jadi benar. jika kita ingin menyampaikan pesan itu rasanya lebih enak disampaikan dengan cara yang muter-muter dulu, yang melucu dulu dibandingkan kita langsung misalnya secara vokal menyatakan saya tidak setuju dengan ini, saya tidak setuju dengan itu. Jadi bisa seperti itu juga mungkin ya. Jadi memang sosmed atau yang dalam bentuk meme ini gitu, ketika kita misalnya punya kritik gitu ya sama orang, kalau kita face to face kan kita langsung mendapatkan konsekuensinya ya, secara emosional kita langsung terlibat. Misalnya kita ngelucu nih di depan orang, kemudian orangnya tiba-tiba nggak ketawa. Kita kan langsung jadi merasa malu atau apapun gitu. Tapi ketika misalnya kita buat meme, misalnya itu sesuatu tidak lucu atau tidak menarik, mungkin orang tidak akan melike gitu. Jadi bebannya tidak terlalu berat secara emosi. Kemudian ya, jadi orang-orang, kemudian di sisi yang lain adalah ketika kita ngepost meme, ketika orang suka, kebutuhan yang lain juga tersalurkan, yaitu misalnya dia memang butuh orang-orang untuk menarik perhatian mengenai kasus tersebut gitu. Jadi ini cara yang smart sebenarnya, sebenarnya untuk bisa menarik perhatian daripada suatu kasus. Satu pertanyaan lagi sebelum kita break adalah siapa saja sih yang bisa membuat meme ini? Kalau setahu saya sih semua orang bisa ya gitu, yang intinya saat ini setahu saya yang paling banyak buat itu malah di kalangan pelajar sampai mahasiswa. Nah, kita kan justru kaget ya, ternyata mereka cukup aware dengan masalah-masalah negara. Aware dan ternyata sangat kreatif, mereka pintar menuangkannya sesuai dengan tren yang sedang berlaku saat ini ya. Benar. Nah, tapi Mbak Dwita gini loh, kadang-kadang tidak semua orang bisa menerima dirinya tuh ibaratnya diparodikan atau dijadikan sebagai meme ini, ya kan? Dan saat semua orang mulai melakukannya, pasti akan ada batasan-batasan atau momen di mana pada akhirnya bukannya malah tawa atau perhatian yang didapatkan, tetapi malah yang ada mendapatkan masalah. Nah, kita akan membahas ini semuanya sesaat lagi pemirsa. Semoga Anda yang sedang membuat meme juga bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana caranya nih kita membuat meme yang lucu, tetapi jangan sampai pada akhirnya berbuntut dengan masalah hukum. Jangan sampai nanti akhirnya pencemaran nama baik, ya kan? Nah, kita akan bahas semuanya saat lagi. Untuk itu pastikanlah Anda tetap bersama dengan kami. Coffee Break akan segera kembali dengan satu orang narasumber yang akan menunjukkan tentang bagaimana sih caranya untuk bisa membuat meme. Sesaat lagi hanya di Coffee Break. Pemirsa, jika Anda termasuk seseorang yang sangat menikmati saat di sosial media Anda, utamanya di path mendapatkan meme, ataupun mungkin Anda berhasrat ingin bisa untuk menuangkan kreativitas Anda dalam bentuk meme ini. Nah, kita memiliki seorang pakar, yaitu Mas Andre telah hadir sebagai kreator daripada Meme Komik Indonesia. Apa kabar Mas Andre? Baik, terima kasih Mbak. Dan ini jadinya Meme Komik Indonesia ini merupakan sebuah komunitas ya? Iya, kita komunitas di Facebook dengan member lebih daripada 1,9 sekarang. Wow, juta banyak ya. Terus kita juga banyak aset lain kayak Twitter, Instagram, dan website. Oke, dan ini memang merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu. Saya ingat waktu di Path itu yang sedang heboh dengan adegannya Johnny Depp dengan anak kecil di park di taman dengan berbagai macam hal-hal yang kita orang biasa aja melihat yang kok kepikiran sih kata-kata seperti itu. Nah, sebenarnya untuk bisa mendapatkan inspirasi seperti itu tuh itu seperti apa? Apakah kayak seorang penulis nih, jurnalis menunggu deadline. Aduh, saya writer's block nih, nggak tahu mau nulis apa, atau memang keluar dengan begitu aja dengan begitu banyaknya mungkin anggota daripada komunitas Anda? Karena meme kan sebenarnya dia udah ada template-nya gitu loh. Kalau misalnya nggak ada template-nya kita bikin, nanti member-member kita yang bikin sendiri. Nah, setiap ada kejadian pasti ada sesuatu yang pas dengan template itu. Contohnya tadi yang buat si Johnny Depp gitu kan. Itu anak kecilnya udah ada lah. Jadi pasti udah dia ngomong apa, terus si bapaknya ngomong apa, anaknya ngomong apa lagi, abis itu pelukan. Jadi kita bisa punya something yang dengan cepat bisa direplikasi lah dengan itu. Oke, dan sebenarnya, nah kita kembali dulu kepada si meme ini. Ini sebenarnya adalah budaya dari mana sih? Is it purely Indonesian? Apa diadaptasi dari misalnya budaya di Jepang atau di negara mana?
Sebenarnya dari Amerika dulu kita memang belajar banyak dari Amerika, tapi mereka juga masih baru sih sebenarnya. Jadi kita sama-sama berkembang lah. Budaya mereka itu sebenarnya lebih untuk mereka udah punya namanya freedom of speech kan. Yes. Nah kalau kita masih sebagai orang Indonesia memang malu ngomong langsung. Iya. Jadi dengan meme ini orang Indonesia tuh bebas mengekspresikan bagaimanapun dia punya perasaan tanpa harus Secara direct ketahuan ya. ataupun ya indirect lah kita bisa ngomong. Makanya kenapa meme ini sangat populer ya di Indonesia karena memang orang Indonesia gitu. Punya masalah tapi jarang mau ngomongin secara langsung. Nah dengan meme ini kita menjadi budaya baru buat orang Indonesia bagaimana kita bisa berpartisipasi atas satu kejadian gitu. Oke. Apakah ada aturan-aturan baku dalam membuat meme ini atau anything goes? Sebenarnya sih ada beberapa hal yang mungkin kalau namanya meme namanya kita memang menabrak namanya ada namanya kemapanan lah ya. Jadi kalau misalnya kita mau dibilang wah ini kan kayaknya terlalu sakral atau ini itu namanya kalau misalnya itu bukan meme jadinya. Ya kita ikutin peraturan sesuatu gitu. Tapi kalau meme itu memang didesain untuk menabrak sesuatu hal kultural, sosial maupun tatanannya sudah baku, maka kita tabrak. Tapi ya tentu saja kalau misalnya nabraknya itu untuk menghina ataupun menjelek-jelekan seseorang itu biasanya nantinya bukan jadi meme, cuma jadi gambar plus teks aja. Oke. Iya. Nah, jadi di sini kan artinya menabrak mengenai terutama mengenai kemapanan kan. Ini kan artinya memang ada suatu objek yang dituju kan. Pernah gak atau walaupun ini terkesan ringan kan pasti banyak sekali pemikiran di balik ini. Karena Anda harus membuat sesuatu yang lucu, tetapi jangan sampai membuat pihak lain itu gerah apalagi merasa wah ini pencemaran nama baik nih. Jadi itu gimana tuh cara untuk bisa membalance garis tipis itu antara lucu dengan menghina? Sebenarnya yang lucunya sih kalau misalnya kita ambil contoh Chef Haji Lulung ya. Beliau itu kita tidak pernah menjudge beliau itu benar atau salah. Beliau itu baik atau buruknya. Jadi kita cuma memperlakukan beliau itu sebagai tokoh yang karena memang beliau sendiri yang ngomong gitu ya. Saya meludah aja jadi duit. Jadi kita pikir itu sesuatu yang absurd dan tapi lucu gitu loh. Nanti kita bikin sesuatu yang menyenangkan lah buat tentang beliau. Tapi kita tidak pernah menghina beliau. Jadi tiba-tiba masyarakat tuh suka dan mereka membuat versi aneh-anehnya sendiri. Tapi tidak ada yang benar-benar directly menghina gitu atau menjudge. Itu namanya meme. Tapi kalau sudah menghina secara direct itu bukan meme lagi, itu sudah penghinaan. Sebenarnya garisnya di situ sih. Kita bisa menyindir tapi tidak bisa menjudge secara frontal. Oke. Dan rata-rata ini kan seperti Haji Lulung itu kan yang dari USB dan sebagainya, itu kan diambil dari suatu kejadian yang nyata. Sesuatu kasus yang nyata. Jadi apakah itu salah satu pakem utama? Jadi maksudnya biar tidak terlalu menyimpang juga nih misalnya. Terutama dengan karakter yang ada di Indonesia. Yang ibaratnya tuh sebenarnya akan muter-muter akan tahu juga kan orangnya beda dengan Johnny Depp. Aku rasa Johnny Depp juga nggak tahu nih ada meme ini mengenai dirinya. Nah apakah itu salah satu pakemnya adalah agar melakukan sesuatu berdasarkan sesuatu yang dia ucapkan, sesuatu hal yang faktual? Sebenarnya sih itu salah satu cara bagaimana meme kita tuh bisa lebih diterima masyarakat karena faktual. Meme itu sebenarnya yang bisa menyebar dengan cepat tuh karena salah satu dia memang punya unsur humor, pinter lah untuk ngelawaknya gitu ya. Memang yang ketiga memang dia harus faktual, berdasarkan kejadian apa yang terjadi atau benar-benar perasaan kita yang kita alami setiap hari. Jadi itu kita akan semuanya merasa oh connect dengan pemikiran ini dan kita bisa dengan cepat membuat pemikiran kita sendiri. Memang sih saat kita melihat meme kan, ketika kita melihatnya kita langsung berpikiran sebenarnya ini nih yang gue pikirin nih, cuman kok bisa sih mereka gitu menggambarkannya dengan kata-katanya itu yang pas banget, yang kena banget. Nah Mbak Dwita, saya ingin menanyakan kepada Mbak Dwita, tadi kan kita juga sepaham ya bahwa sebenarnya ada garis tipis sekali antara sesuatu yang lucu sampai akhirnya itu bisa berlanjut menjadi sebuah masalah karena objeknya itu dia tidak terima. Nah itu bagaimana cara untuk bisa mengatur itu tuh?
Jadi Nah, dijawabnya nanti dulu. Biar penasaran karena saya yakin akhirnya meme ini kan juga menginspirasi banyak sekali anak-anak muda Indonesia. Utamanya mereka mungkin yang sedang di kemacetan, di jalan, lagi mungkin buntu dengan pekerjaan, lagi stres. Akhirnya saya butuh refreshing dengan membuat meme sendiri. Nah, kita akan memberitahukan kepada para pemirsa tentang mungkin beberapa cara untuk bisa membuat sebuah meme itu. Dan juga mungkin pakem-pakemnya ya agar tetap lucu tanpa akhirnya bisa berlanjut ke masalah lain. Nah untuk itu pemirsa jika Anda tertarik pastikanlah Anda tetap di Coffee Break, kami akan kembali setelah yang satu ini. Sepanjang Coffee Break kali ini kita disuguhi oleh berbagai meme tadi di layar televisi Anda. Nah sekarang saya ada beberapa meme lagi nih yang cukup menggelitik ya. Yang pertama adalah ini, mungkin bisa di close up, adalah 3 pahlawan cantik dan tulisannya dengan sangat serius, kami berhak membangunkanmu. Dan selanjutnya, nah kita lihat dulu ini. Ya, bisa kelihatan kan ini pahlawan-pahlawan cantik ini. Nah dan selanjutnya masih dari seorang penegak hukum wanita. Ini mungkin adalah bahasa yang akhirnya digunakan oleh anak-anak muda itu ya. Yaitu adalah di situ kadang saya merasa sedih. Ini semacam lelah juga ya. Udah capek-capek PDKT malah jadian sama orang lain. Di situ kadang saya merasa sedih. Jadi ini kemudian adalah phrase yang juga digunakan dalam berbagai kesempatan pada saat kita sedang bergaul ya, bersosialisasi. Dan ini bisa dikatakan ini adalah trending topik saat ini, yaitu hashtag Haji Lulung. Haji Lulung, ini ada 2 orang pengendara motor, tidak kelihatan siapa mau dibegal. Tiba-tiba Chuck Norris yang muncul. Kadang-kadang yang absurd daripada meme adalah itu ya. Ada artis Hollywood yang tidak ada juntrungannya tiba-tiba hadir di sini. Ketika si Haji Lulung muncul katanya, maksud lo gue? Haji Lulung, ampun bang. Gue serahin semua yang gue punya. Lepasin gue ya bang ya. Nah ini kan adalah sebuah meme, sebuah joke yang membuat semua orang bisa tertawa dan memang harus batasnya sangat tipis. Jangan sampai yang bersangkutan merasa kesal. Tapi selama ini ya Mas Andre, apakah ada reaksi, respon daripada orang-orang yang dibuat meme itu? Contohnya Dian Sastro dan juga Nicholas Saputra, ya benar ya Nicholas ya. Apakah dari mereka sendiri pernah memberikan respon terhadap dirinya dijadikan meme? Sejauh ini sih responnya masih positif, termasuk dengan Pak Haji ya. Kita juga sempat ketemuan, satu komunitas ini ketemu dengan Pak Haji. Beliau memang sempat nggak ngerti di awal sih, kita menangkapnya gitu. Dia nggak ngerti di awal kenapa bisa seperti ini, tapi pas kita kasih tahu, oh ternyata kayak gini, beliau juga sebenarnya malah mendukung kreativitas kita sih. Jadi bahkan pihak-pihak yang sudah kita merasa akan tersinggung, sebenarnya tidak tersinggung juga. Jadi malah banyak yang berterima kasih malah. Nah ini kan yang menarik kan bahwa sebenarnya tidak semua orang itu langsung mengerti latar belakang daripada meme ini. Jadi karena menggunakan sebuah bahasa yang memang sangat pintar menurut saya ya. Ini kan adalah bahasa yang sangat sarkastik atau kadang-kadang hanya bisa dibaca tidak secara eksplisit ya kan. Jadi apakah itu juga merupakan salah satu cara dalam membuat meme. Jadi bahasa-bahasa yang hanya bisa dibaca between the lines. Kalau misalnya jokes itu sebenarnya gurauan itu kan biasa kita di antara teman-teman dekat, close circle gitu ya. Kalau kita bawa keluar dari lingkaran itu, kita harus punya yang namanya sense yang lebih tinggi lagi. Iya, betul. Nah begitu kita bawa ke arah nasional, itu tergantung dari penerimaan masyarakat Indonesia sendiri. Apakah mereka sudah cukup mengerti gitu, punya pengertian seperti yang membuat jokes atau tidak. Nah itu tergantung kedewasaan kita sih, dari masyarakat Indonesia bisa nerima apa enggak gitu loh. Oke, Mbak Dwita dari semua meme yang pernah ada ya menurut Mbak Dwita secara pribadi nih ya, bukan secara seorang psikolog, yang paling menghibur itu yang mana? Kalau saya itu yang waktu itu ada yang biskuit ya, jadi biskuit yang udah lama gitu, dan mereka bisa ngerubah dalamnya isinya dengan kalimat-kalimat yang cukup banyak banget, rame banget waktu itu, dan saya salut dengan yang buat itu kreatifnya luar biasa menurut saya. Ya dan terus-terusan ya. Iya. Dan tadi menyambung pertanyaan saya dari segmen sebelumnya adalah bagaimana caranya sih agar kita bisa batas tipis ya, agar kita bisa menjaga perasaan daripada orang yang dibuat sebagai objek daripada meme itu.
Oke, jadi tadi kalau ngutip dari Mas Andre juga bilang tadi ya, intinya pada saat kita membuat meme itu kan dituntut kreativitas ya, dan itu juga tadi dibilang membutuhkan tingkat intelektual yang cukup tinggi sebenarnya. Karena pada saat membuat itu kita tidak bisa mengeluarkan apa yang kita pikirkan langsung dicetuskan gitu. Kita harus membuat sesuatu yang menarik, dan intinya bahwa harus sadar sih secara dewasa bahwa apa yang kita buat itu akan mungkin dibaca oleh seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Kalau kesebar sampai keluar. Jadi intinya lebih ke kedewasaan dari yang membuat sih, dan mungkin untuk yang baca juga mungkin ya ini eranya memang sudah masuk seperti itu, mungkin memang harus lebih dewasa juga menerima jika kita melakukan sesuatu yang cukup menarik akan menjadi sumber perhatian orang lain gitu. Ya, jadi kedewasaan, sense-nya juga harus jalan, dan yang pasti kreativitasnya. Saya mau tes Mas Andre untuk kreativitasnya nih. Beberapa waktu lalu kan konferensi Asia Afrika walaupun merupakan sebuah kebanggaan, tetapi bagi kebanyakan warga Jakarta mereka harus bergulat dengan kemacetan. Ini adalah salah satu contoh kemacetan yang terjadi di jalan protokol di DKI Jakarta. Nah, bisa nggak Mas Andre berdasarkan gambar ini memberikan sebuah komentar dalam bentuk ala meme? Coba kira-kira, saya mau tes nih kreativitasnya secara singkat ini bisa memberikan masukan nggak? Kalau kalau kita selain lagi ada hashtag namanya aku tuh nggak bisa diginiin. Jadi aku akan taruh hashtagnya aku tahu nggak bisa diginiin di bawah. Udah macet, dipanggil bos, kebelet pula. Aku tuh nggak bisa diginiin. Sebenarnya gongnya adalah di hashtagnya ya. Dan akhirnya hashtag itu pun kemudian menjadi trending topik ya. Jadi semua kekesalan orang-orang akhirnya nggak jadi kesel sih sebenarnya pada saat dikasih si hashtag itu. Jadi ada rasa kebersamaan ya saat melihat banyak sekali orang yang merespon ya. Oke, mungkin terakhir secara singkat Mas Andre bisa memberikan beberapa tips bagi para calon artis meme di luar sana. Kalau misalnya tipsnya sih gampang. Jadi jangan berhenti untuk menggali apapun yang ada di sekitar kita sendiri. Satu, kalau mau bikin meme tuh harus baca berita. Dengerin Jangan banyak asbun ya. Jangan asal bunyi. Dan kita juga sebenarnya rajin-rajin lah ngelihat ini kita juga, komunitas kita. Jadi bisa mulai belajar gitu bagaimana cara bikin meme yang benar dan bisa dilihat banyak orang. Itu aja sih sebenarnya. Oke, sangat menarik Mas Andre, terima kasih banyak. Mbak Dwita juga terima kasih atas masukannya. Semoga juga bisa menjadi sedikit pembelajaran dan rambu-rambu juga nih kepada para calon anak-anak memers ya. Apa ada namanya nggak sih? Ya, kalau kita bilang sih member MCI, anak meme. Oke, member meme itu ya. Oke, dan semoga ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat menarik untuk Anda. Jadi daripada kita komplain-komplain, kita stres, mendingan kita salurkan ke hal yang positif dan malah akhirnya pahala bisa membuat banyak orang tertawa ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Nah pemirsa, kita bertawa sejenak di segmen-segmen awal daripada Coffee Break, tetapi segmen selanjutnya ini cukup berat karena kita akan membahas sebuah penyakit yang memang cukup langka tetapi bisa menyerang siapa saja, yaitu the Steven Johnson Syndrome. Untuk itu tetaplah bersama dengan Coffee Break, kita akan kembali setelah yang satu ini.